Salam semua. Selama beberapa minggu yang lalu, saya mendapat banyak pertanyaan dari penonton di mass media saya mengenai berbagai soal hukum. Makanya saya berpikir lebih baik saya membuat video dengan berbagai topiknya dan saya mengusahakan membahas dan memberikan penjelasan mengenai berbeda topik hukum baik terkait dengan hukum pidana maupun perdata. Saya kadang-kadang ditanya, apa perbedaan antara pengacara, advokat, dan konsultan hukum? Sebenarnya semua advokat atau pengacara, mereka orang hukum. Tapi bukan semua konsultan hukum atau orang hukum pengacara. Ya, apa itu bermaksud? Orang hukum atau konsultan hukum itu orang yang memiliki background-nya atau pengalaman ijazah hukum yang pernah menyelesaikan fakultas hukum. Ya, tapi supaya menjadi advokat perlu pelatihan seterusnya dan perlu menjalani proses yang ditentukan oleh undang-undang advokat dan ujungnya bisa mendapat sertifikasi sebagai advokat. Tapi dari segi kompetensi, apa kompetensi advokat dan konsultan hukum? Cuma advokat bisa menangani perkara pidana, itu paling pertama. Hal yang kedua itu perkara perdata, tapi yang terkait dengan litigasi. Itu juga kewenangan sebenarnya advokat. Bukan cuma, tapi lebih bagus kalau advokat mendampingi misalnya perusahaan di pengadilan. Dari segi pemberian bantuan hukum untuk perusahaan atau untuk pihak di luar pengadilan, di luar litigasi. Di sini lebih banyak kesempatan untuk konsultan hukum. Contohnya, kalau misalnya ada proses mediasi atau proses negosiasi atau legal drafting, pembuatan perjanjian, itu semua bisa ditangani baik advokat maupun konsultan hukum. Proses di arbitrase sebagai salah satu instansi penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga bisa ditangani oleh konsultan hukum. Ya, tapi seperti tadi saya sampaikan, pidana dan litigasi itu kompetensi advokat. Apa yang terjadi di balik meja sidang yang kamu lihat di depannya sebenarnya bukan semuanya. Kadang-kadang ada pendapat bahwa semua pekerjaan pengacara itu pekerjaan di sidang. Waktu para pihak ketemu di pengadilan dan mulai memberikan surat atau permohonan atau menggugat membahas soal di persidangan. Tapi sebenarnya 90% pekerjaan pengacara dilakukan sebelum sidang dan di luar sidang. Paling pertama itu strategi perkara. Paling pertama harus setelah berkasnya kronologinya diterima dari klien dan dibuat analisis perkara itu, paling pertama harus membuat strategi pembela klien. Hal yang kedua itu hal yang sangat penting, itu pekerjaan atau persiapan saksi dan barang bukti untuk persidangan. Karena saksi dan barang bukti itu mungkin salah satu poin yang sangat penting dalam perkara. Apabila posisi advokat atau posisi klien tidak didampingi dengan pembuktian, berarti kemungkinan besar kalah. Dan hal yang ketiga itu analisis tanggapan pihak berlawan. Karena advokat tidak bisa prediksi dari awal bagaimana tanggapan atas gugatannya atau atas jawabannya muncul dari pihak berlawan. Dan kadang-kadang kalau advokat atau misalnya klien atau pihak ini misalnya tidak siap, tidak ready untuk menjawab dengan argumentasi yang tepat, bisa kalah juga. Makanya sebenarnya semua persiapan kepada persidangan merupakan tahap yang paling penting dalam perlindungan dan pembelaan kepentingan klien. Tapi persidangan di pengadilan itu cuma ujung perjalanan mendaki gunung. Semua kelihatan dekat, tapi perjalanannya panjang dan rumit. Bisa jadi kasus kecil, ujung-ujungnya jadi kasus besar. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya kita semua manusia, dan sifat manusia kita suka berantem sama orang lain. Ya, itu normal sebenarnya. Cuma kadang-kadang situasi bisa berkembang dengan cara negatif. Ya, dan meskipun antara orang mungkin ada
perselisihan, ada sengketa. Dan dari sisi pertama itu kelihatan seperti ya kasus biasa, misalnya orang tidak memiliki pandangan yang berbeda atas suatu hal. Tapi kadang-kadang para pihak bisa mempersulit situasi, membuat situasi lebih parah. Dan contohnya, apabila salah satu pihak mulai menggunakan mass media dalam kepentingan sendiri. Orang kadang-kadang tidak mengerti hukum dan berpikir, oh, menurut pandangan saya orang itu bersalah dan saya harus menyampaikan informasi itu ke auditori, kepada penonton yang ramai supaya semua tahu bagaimana orang jahat itunya. Itu sangat berbahaya. Karena ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE, ada undang-undang, ada kitab undang hukum pidana, dan pencemaran nama baik itu salah satu tindakan yang bisa mengakhiri dengan penjara. Ya. Makanya sebelum ada putusan pengadilan, sebelum ada putusan yang sudah ingkrah, jangan menyebarkan informasi di media sosial. Itu sangat berbahaya. Jangan membuat kasus yang kecil lebih rumit lagi. Ya, itu mungkin salah satu contoh. Tapi sebenarnya kecuali contoh itu ada yang lain juga. Makanya menurut pandangan saya, apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang mungkin kelihatan tidak terlalu signifikan, paling bagus mencari perdamaian dengan pihak ini. Kalau sendiri tidak boleh mencari perantara hukum seperti advokat atau konsultan yang bisa mendampingi. Ya, ujung-ujungnya kalau tidak bisa tercapai kesepakatan, pergi ke pengadilan. Tapi jangan memberikan emosi, jangan menyebarkan emosi apalagi di media sosial. Bisa terjadi dari pelapor, bisa terjadi terlapor. Apa yang kamu harus siapkan sebelum konsultasi dengan advokat? Mungkin ada yang bilang harus siapkan uang dulu.